Selamat pagi, siang, sore teman-teman dan bapak ibu dosen kami dari kelompok Calvin, Hazel, dan Theo akan membahas Software Development Life Cycle atau SDLC. Sederhananya, SDLC adalah alur yang membantu sebuah ide software berkembang menjadi aplikasi yang bisa dipakai dan terus dirawat. Kita tidak akan fokus pada coding yang rumit, tetapi pada proses di balik layar. Seperti di restoran, kita bukan hanya melihat makanan yang sudah jadi, tetapi juga urutan kerja di dapurnya. Untuk memulai, mari kita lihat aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Coba angkat tangan kalau hari ini kalian sudah membuka WhatsApp, Instagram, atau aplikasi pesan makanan. Kita biasanya hanya melihat hasil akhirnya, tekan tombol lalu fitur bekerja, padahal di balik satu tombol ada banyak keputusan. Tim perlu memahami siapa penggunanya, fitur apa yang dibutuhkan, bagaimana tampilannya, dan apa yang terjadi kalau koneksi terputus. Aplikasi juga harus diperbarui karena kebutuhan pengguna berubah dan masalah baru ditemukan. Bug tidak selalu berarti timnya ceroboh, bisa saja karena kondisi yang belum pernah diperkirakan. Nah, SDLC membantu tim mengelola semua keputusan itu secara teratur. Lalu, apa sebenarnya SDLC? SDLC dapat kita anggap sebagai peta berjalan sebuah software. Analogi paling mudah adalah membangun rumah sebelum memasang bata. Kita perlu menentukan kebutuhan, membuat denah, membangun, memeriksa hasil, lalu merawat rumah tersebut. Software juga demikian. Jika tim langsung coding tanpa memahami kebutuhan, aplikasinya juga mungkin berjalan, tetapi belum tentu menyelesaikan masalah pengguna. Jadi SDLC bukan sekadar aturan yang membuat pekerjaan kaku. SDLC memberi urutan kerja, titik pengecekan, dan pemahaman yang sama bagi seluruh tim. Setelah mengetahui pengertiannya, kita bisa melihat mengapa proses ini penting dalam sebuah proyek. SDLC penting karena kesalahan yang ditemukan lebih awal biasanya lebih mudah dan lebih murah diperbaiki. Misalnya, salah memahami alamat pengiriman saat masih tahap diskusi, cukup diperbaiki di dokumen. Jika baru diketahui setelah aplikasi selesai dan terhubung ke pembayaran, perubahannya jauh lebih rumit. SDLC juga membuat peran desainer, programmer, tester, dan pihak bisnis menjadi dikurangi. Tim pun tidak hanya bertanya apakah fiturnya sudah selesai, tetapi juga apakah fitur ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari sini mari kita lihat tahapan SDLC secara keseluruhan. Secara umum, SDLC pada slide ini terdiri dari 7 tahap. Planning menentukan tujuan dan batas proyek, analisis menggali kebutuhan pengguna, desain mengubah kebutuhan menjadi rancangan, development mewujudkan rancangan melalui coding, lalu testing memeriksa fungsi dan kualitas, deployment membawa aplikasi kepada pengguna, dan terakhir maintenance menjaga aplikasi tetap berjalan melalui perbaikan bug, pembaruan fitur, dan keamanan. Walaupun diberi nomor 1-7, prosesnya tidak selalu lurus. Jika testing menemukan masalah, tim dapat kembali ke development. Jika setelah rilis ada masukan pengguna, tim juga bisa kembali ke analisis atau planning. Jadi bentuknya adalah siklus yang terus belajar. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hazel untuk mengenai tahapan tersebut secara lebih rinci. Terima kasih Calvin. Kita mulai dari planning dan analisis. Pada planning, tim menentukan tujuan, pengguna, dan batas proyek. Contohnya versi awal aplikasi pesan makanan cukup berisi pilihan restoran, alamat, dan pemesanan. Program loyalitas bisa dikerjakan nanti. Setelah arahnya jelas, analis menggali kebutuhan melalui wawancara, observasi, atau diskusi. Hasilnya dapat ditulis dalam SRS, yaitu dokumen kebutuhan yang disepakati. Contoh sederhananya, pengguna harus bisa melihat total harga sebelum membayar. Intinya, mulai dari masalah pengguna. Setelah tahu apa yang dibutuhkan, barulah tim menentukan bagaimana cara membangunnya. Tahap desain menjadi jembatan antara kebutuhan dan coding. UI UX mengatur alur serta tampilan yang digunakan pengguna. Database menentukan data yang disimpan, sedangkan arsitektur sistem mengatur hubungan antara aplikasi, server, dan layanan lain. Desain itu mirip denah rumah. Pekerja tetap harus membangun, tetapi denah mengurangi tebakan. Setelah itu masuk ke development.
Programmer menulis kode, menggabungkan fitur, dan biasanya menggunakan version control seperti Git. Git dapat dibayangkan sebagai riwayat revisi bersama. Tim bisa melihat siapa yang mengubah apa dan menggabungkan pekerjaan tanpa mudah saling menimpa. Jadi development bukan sekedar mengetik kode dengan cepat, kode juga harus sesuai rancangan, mudah diuji, dan mudah diperbaiki. Ketika fitur sudah dibangun, pekerjaannya masih belum selesai karena masih harus diuji dan dirilis. Nah, selanjutnya pada testing yaitu software diperiksa dalam beberapa tingkat. Unit testing menguji satu bagian kecil, misalnya function menghitung total. Integration testing memastikan beberapa bagian dapat bekerja sama. Misalnya pesanan diteruskan ke pembayaran dan lain-lain. UAT memastikan hasilnya diterima pengguna atau pihak bisnis sesuai kebutuhan. Setelah lolos pengujian, deployment membawa aplikasi ke lingkungan yang bisa diakses pengguna. Rilis awal tetap perlu dipantau karena kondisi nyata bisa berbeda dari komputer pengembang. Berikutnya adalah maintenance, yaitu memperbaiki bug, menambah fitur, memperbarui komponen, dan menutup celah keamanan. Analogi sederhananya adalah membuka toko bukan akhir dari pekerjaan. Setelah toko dibuka, kita harus tetap menjaga stok, memperbaiki kerusakan, menyesuaikan layanan. Tahap-tahap ini dapat disusun dengan model kerja yang berbeda. Ada beberapa model SDLC yang umum. Pertama yaitu waterfall, berjalan berurutan dan cocok saat kebutuhan relatif stabil. Agile menggunakan iterasi pendek sehingga tim lebih cepat menerima feedback dan menyesuaikan prioritas. Spiral menilai risiko di setiap putaran sehingga cocok untuk proyek besar atau berisiko tinggi. Prototype membuat contoh awal untuk memperjelas kebutuhan sebelum produk lengkap dibangun. Sementara itu, V-model memasangkan tahap pengembangan dengan tahap pengujian yang sesuai. Tidak ada model yang selalu paling baik. Waterfall mungkin cukup buat proyek sederhana dengan kebutuhan tetap. Sedangkan Agile lebih sesuai saat kebutuhan sering berubah. Jadi pemilihan model harus melihat kepastian kebutuhan, resiko, dan pola komunikasi tim. Sekian dari saya, berikutnya saya persilahkan Theo untuk menunjukkan penerapan SDLC dan menyampaikan bagian terakhir. Oke, thank you Hazel. Sekarang kita terapkan 7 tahap pada aplikasi pemesanan makanan. Nah, pertama itu kita butuh planning. Planning ini menetapkan tujuan agar pemesanan lebih mudah. Lalu analisis ini menemukan kebutuhan seperti menu, alamat harga, pembayaran, dan status pesanan. Lalu desain ini membuat alur sampai checkout. Lalu development ini membangun fiturnya. Nah, testing ini mencoba kondisi normal dan masalah seperti stok habis atau pembayaran gagal. Deployment dapat dimulai dengan rilis terbatas, sedangkan maintenance menangani bug, promo, pembayaran, dan keamanan. Nah, jika user masih bingung memilih alamat, tim dapat kembali menganalisis kebutuhan dan memperbaiki desain. Jadi feedback user itu memulai siklus berikutnya. Oke, sekarang kita cek pemahaman melalui 5 pertanyaan singkat. Nah, boleh dipilih jawabannya, lalu kita cocokkan bersama. Oke, pertama, tahap untuk menggali kebutuhan pengguna. Jawabannya analisis, karena tahap ini memahami apa yang diperlukan. Kedua, kapan bug dan fungsi diperiksa. Jawabannya testing. Ketiga, model yang mudah menerima perubahan disebut. Jawabannya agile, karena dapat bekerja dalam iterasi pendek. Keempat, apa yang dilakukan setelah aplikasi dirilis? Jawabannya maintenance, karena softwarenya walaupun sudah rilis pun tetap harus diperbaiki, diamankan, dan dikembangkan. Kelima, mengapa SDLC penting? Karena pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan risiko lebih mudah dikelola. Nah, ini kuis sebenarnya bukan hanya sekedar ujian, tujuannya hanya mengumumkan nama setiap tahap dengan fungsinya. Dari jawaban tadi kita bisa merangkum SDLC dengan alur yang lebih sederhana. Oke, nah ini dapat dilihat ya. Kalau 7 nama tadi terasa banyak, kita bisa mengingat 4 kata umum, yaitu pahami, bangun, buktikan, dan rawat. Planning serta analisis membantu memahami tujuan dan kebutuhan. Desain dan development itu mewujudkan solusi. Testing membuktikan bahwa solusi bekerja sesuai harapan. Deployment untuk membawa solusi kepada pengguna. Lalu maintenance merawatnya dan menghasilkan masukan untuk putaran berikutnya. Nah, itu kenapa diagram SDLC itu berbentuk seperti siklus. Kebutuhan pengguna, teknologi, atau dan risiko keamanan dapat berubah.
Makanya, proses yang baik itu tidak berhenti di versi pertama. Dari ringkasan ini kita sampai pada pesan utama presentasi kami. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah software berkualitas itu tidak muncul hanya karena programmernya pintar atau teknologinya baru. Namun, kualitas itu dibangun dari cara tim memahami kebutuhan, membuat rancangan, menulis code, menguji, merilis, dan merawat hasilnya. Ada 3 kebiasaan penting yang bisa kita ingat, yaitu mulai dari kebutuhan, uji sebelum percaya, dan merawat sebelum rilis. SDLC juga tidak memaksa semua project menggunakan alur yang sama. Tim dapat memilih waterfall, agile, spiral, prototype, dan model lainnya, atau bahkan kombinasi yang sesuai. Sama proses dan alasannya jelas, itu pun tidak apa-apa. Jadi, software yang jelas itu lahir dari keputusan yang terstruktur sepanjang siklus hidupnya. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai software development life cycle. Itu saja dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih.